Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap dilimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, melanjutkan penjelasan tentang keimanan kepada hari akhirat. Wa qad dhalla qaumun min ahli az-zayg, maka kelompok orang ahli kesesatan, mereka telah tersesat. Fa'ankiru adzabal qabri wa na'imihi, mereka tidak percaya atau ingkar kepada azab kubur dan nikmatnya. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin li mukhalafatil waqi', karena mereka beranggapan bahwasannya hal itu tidak mungkin terjadi karena menyelisihi realita. Qalu, mereka mengatakan, fa innahu law kashafa 'anil mayyiti fi qabri lawajada kama kana 'alaihi, maka sesungguhnya jika disingkap atau dibongkar mayit itu di dalam kuburnya, niscaya kita mendapati masih seperti sedia kala. Wal qabru lam yataghayyar bisi'atin wala dayyiqin, kuburnya tidak mengalami perubahan, baik itu meluas atau menyempit. Ini anggapan mereka, orang-orang yang ingkar kepada azab dan nikmatku kubur. Wa hadza az-za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli, anggapan seperti ini batil, salah, baik secara syar'i, secara indrawi maupun secara akal. Amma syar'u, secara syar'i, faqad sabaqat an-nusus ad-dallah ala thubuti adzabil qabri, yakni sebagaimana telah dijelaskan di dalam nas-nas terdahulu yang menetapkan tentang adanya azab kubur. Wa na'imahu fi qabrihi, dan nikmat yang ada di dalam kuburnya. Mimma yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, yang hal itu telah dipaparkan yakni di dalam bab tentang keimanan kepada hari akhirat. Wa fi sahihil Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dan juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya,
Qal, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitan al-Madinah, min ba'di hitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melewati pekuburan yang ada di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima, dan beliau mendengarkan suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Wudu, bab tentang al-kabair. Alla yastabra'u min baulihi, yaitu dosa yang disebabkan karena dia tidak terhindarkan dari air kencingnya. Wa fihi, di dalam riwayat tersebut, anna ahadahuma kana la yastatiru minal bauli, bahwasanya salah seorang di antara mereka yang disiksa dalam kuburnya karena tidak menghindarkan dirinya, baik tubuhnya atau pakaiannya, minal bauli, dari air kencingnya. Maksudnya toharonya nggak benar ya, sehingga air pipisnya itu terpeletik ke tubuhnya atau ke pakaiannya. Wa fi riwayatin min baulihi, dalam riwayat yang lain yaitu dari air kencingnya. Wa annal akhar kana yamshi fil ardi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, dia disiksa dalam kuburnya karena sebab dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba, suka ngeduwong, suka bikin provokasi. Orangnya disebut provokator. Wa ammal his, adapun dalil secara indrawi, fa innan naima yara fi manamihi, bahwa sesungguhnya orang yang bermimpi dia melihat dalam tidurnya, annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'ab, yaitu dia melihat dalam tidurnya bahwasannya dia berada di suatu tempat yang luas, yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Atau annahu kana fi makanin dayyiqin muhishin yata'allamu min, atau dia berada di tempat yang sempit, tidak menyenangkan dan membuatnya takut. Wa rubbama, dan kadang juga, yastayqidha ahyanan, dia bangun mungkin saat itu, mimma ra'a, melihat apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya. Wa ma'a dzalika fawwa ala firashihi, sementara dia sendiri berada di atas tempat tidurnya, fi hujratihi ala ma huwa alaih, atau juga di dalam kamarnya seperti sedia kala. Dia nggak kemana-mana, tapi dalam mimpinya dia mengembara, melihat segala sesuatu menyenangkan, atau sebaliknya. Sementara dia berada di mana? Di atas kasur dan juga di dalam kamarnya. Wan naumu akhul maut, dan bahwasannya tidur itu saudaranya kematian. Jadi orang tidur itu sama dengan mati. An-naumu akhul mauti, tidur itu saudaranya mati. Walihada sammahu Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah telah menyebutnya wafatun, yaitu dengan istilah wafat. Wafat sama ya, itu bisa diartikan tidur, bisa diartikan mati. Contoh Nabi Isa itu diwafatkan, itu maksudnya ketika diangkat ke langit, ditidurkan oleh Allah. Tapi beliau belum wafat, artinya belum mati. Jadi istilah wafat itu berlaku untuk tidur
dan juga mati. Nah, tidur sendiri temannya mati atau dikatakan mati, cuman Allah kembalikan ruhnya. Makanya kita kalau udah bangun tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Allah menyebutnya dengan istilah wafat, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, pada ayat yang ke-42. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Apa kata Allah? Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Iya, jadi ketika orang mati dan orang tidur, dua-duanya itu jiwanya dipegang oleh siapa? Dipegang oleh Allah. Itulah yang disebut dengan mewafatkan. Allahu yatawaffa, Allah mewafatkan anfusa, jiwa. Allah telah mewafatkan. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, bisa diartikan mati. Jadi sampean gak salah. Bapakmu nang di wafat. Apa maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Turu. Karena wafat itu dua pengertiannya, bisa mati, bisa sebagaimana ayat ini. Allahu yatawaffal anfusa. Allah mewafatkan atau menggenggam jiwa. Arti wafat itu digenggam, dipegang jiwanya. Hina mautiha, ketika matinya. Wallati lam tamut fi manafiha, atau ketika dia sedang tidur. Nah, bedanya apa? Lanjut. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Iya, maka Allah menahan jiwa-jiwa yang telah ditetapkan kematiannya. Ditahan. Kon kurung enggak usah balik kon. Ya, tetap ditahan. Tapi orang mati itu nggak mesti sedang apa? Sedang dalam keadaan tidur. Enak mana? Mati, tidur, moro-moro mati, atau mati gak waktu turu? Berarti sampean gak seneng mati. Kan tetep bakal mati. Enak endi? Mati waktu turu moro-moro langsung budal, gak balik-balik, ya? Atau waktu maca Quran, gak turu, moro-moro mati. Berarti mele itu gampang ya. Mele itu gampang ya kan. Berarti kalau kita ingin seperti itu harus apa? Mencari peluang. Sering-sering apa berarti mencari peluang? Sering-sering baca Quran. Ojo delok WA-an terus. Nek sing didelok WA-an terus ya kan mati ini mari maca. Nah, itu yang ditakutkan. Ya tergantung kita. Seberapa banyak kita habiskan waktu kita, kemungkinan besar
dalam waktu itulah kita mati. Makanya pemain bola itu kemungkinan besar matinya di mana? Di lapangan, karena dia banyak habiskan waktunya di mana? Di lapangan. Sering nggak itu terjadi? Sering, videonya banyak itu. Berarti kalau kepengen mati di masjid, kudu sering-sering lapo. Sering-sering ke masjid, lapo terusan. Turu. Ya terserah ya. Tergantung takmiri ya kan. Tergantung takmiri ngejarno ya. Iya. Mosok wong kabeh sak kampung turu nang nggone masjid kan enggak ya kan. Lah pokon nang masjid kabeh sak kampung yo aku kepengin mati nang masjid. Ya kan. Ya masjid itu tempat ibadah. Kecuali ketika ibadah tertidur. Ya, contoh apa? Itikaf ya kan. Kalau itikaf kan nggak keluar dari masjid. Ya silakan, nggak apa-apa tidur. Ya. Atau dalam hal-hal tertentu ya. Wallahu a'lam. Dan kemudian apa kata Allah di situ? Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dikembalikan sebagian dari jiwa itu kepada jasadnya dalam tidurnya itu. Berarti dia akan bangun sampai waktu yang telah ditetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini dalil secara indrawi. Kenyataannya begitu dalam hidup ini. Orang tidur itu ya mati sebetulnya. Artinya jiwanya digenggam oleh Allah. Makanya kadang-kadang sampai orang itu aneh-aneh, buat-buat. Rek, apa? Nek turun kok dicelontengi. Ya, cek raine siji, kok cek ruwe gak balik. Apa arep balik lho, kok ngene jasadku. Kok siji ya kan? Wis gak sido, mati akhirnya. Ada mitos seperti itu. Ya kan? Tapi itu tidak benar. Ya, enggak benar. Tapi yo gak usah ngelakoni, sik tak coba, jangan. Arep lapo koncoi, itu biasanya dulu kita di pondok itu dulu gitu. Guyonannya begitu. Ya dicelontengi, nek gak ngono apa? Tangane dikai areng. Tangane dikai areng, mari ngono raine dikili-kileni. Ya kan? Akhirnya kan garuk-garuk pelek wireng ya kan. Nah itu jangan ditiru seperti itu. Baik. Wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal. Fa innan naima fi manamihi yara ru'yal haqqi al mutabaqati lil mawaqi'. Bahwasannya sungguh di antara orang yang tidur, mereka melihat dalam tidurnya itu mimpi yang benar, bahkan bisa menjadi kenyataan. Ada yang mimpinya itu terjadi, jadi kenyataan. Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatih, atau mungkin bahkan dia melihat Nabi dalam mimpinya dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau orang bermimpi bertemu Nabi, insya Allah dia melihat Nabi yang sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi itu tidak bisa diserupakan dengan tidak bisa diserupai oleh syaitan. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Itu dalam hadis KBC nomornya 80 ya, awal-awal. Tapi di yang digital Anda nggak tahu nomornya. Jadi Nabi pernah mengatakan dalam hadis itu, namailah namamu dengan namaku, jangan kau dengan kunyaku. Iya, jangan kau bergelar dengan gelarku atau kunyaku. Coba tulis kata kuncinya, namailah. Namailah namamu dengan namaku. Iya, di sini nggak bisa dibuka karena nggak bisa ngetik, keyboardnya error ya. Kemarin di Namira
kejatuhan air dari atas AC ya. Tes, akhirnya sekarang nggak bisa nih diketik-ketik loh, nggak bisa diketik-ketik. Coba ketemu. Baik, saya lanjutkan sambil dicari ya. Namailah namamu dengan namaku, jangan memakai kunyah atau gelarku. Siapa yang bermimpi melihatku, sesungguhnya dia telah melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi begitu ya. Baik, sambil dicari. Yang digital yang punya juga cari, coba. Wa man ra'a ala sifatihi faqad ra'a haqqan. Maka barang siapa melihat beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sifat-sifatnya, maka sungguh dia telah betul-betul melihatnya. Wa ma'a dzalik fannaimu fi hujratihi ala firashihi ba'idan amma ra'a. Maka dengan demikian orang yang tidur di dalam kamarnya, di atas kasurnya, jauh dari apa yang dia lihat. Fa in kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya, maka jika hal ini sangat mungkin terjadi dalam urusan dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Apa tidak mungkin hal itu bisa terjadi dalam urusan akhirat? Kalau dalam urusan dunia saja bisa terjadi, maka bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi dalam kehidupan akhirat. Wa amma i'timaduhum fima za'amuhu ala annahu, dan adapun orang yang mengingkarinya di dalam apa yang mereka anggap atau sesuai dengan anggapan mereka, ala annahu law kashafa 'anil mayyit fi qabrihi la wajada kama kana alai. Sekiranya kita bongkar kuburan mayit itu atau mayit itu dalam kuburnya, niscaya kita mendapati kuburan itu tetap dalam keadaan semula, tidak berubah. Ini anggapan mereka. Wal qabru lam yataghayyar bisi'atin wala dhayyiq, di mana kuburnya tidak berubah sama sekali, tidak meluas dan tidak menyempit. Fajawabuhu min wujuhin minha, maka jawabannya ada beberapa segi, ada beberapa jawaban di sini. Al-awwalu, yang pertama, annahu la tajuzu mu'aridatun ma jaa bihi syar'i bimithli hadhihi syubhat ad-dahidati. Maka tidak diperbolehkan bagi para penentang, yaitu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita dalam perkara syariat, seperti subhat yang dibuat-buat, allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma jaa bihi syar'i. Sekiranya mereka mau memikirkan, itu mereka orang-orang yang menentang terhadap apa yang telah datang melalui syariat yang benar ini, at-ta'ammala, dengan yakni pemikiran atau anggapan yang benar, la'alla mubutlani hadis syubhat, maka niscaya mereka akan melihat batilnya atau salahnya subhat-subhat mereka tersebut. Kalau dia mau berpikir, mau mengikuti dalil-dalil secara syar'i. Masalahnya kan dia a priori menentang syariat. Kalau orang sudah menentang syariat itu sama saja. Diberitahu nggak diberitahu, kadang-kadang ya tetap nggak berubah. Kalau orang sudah a priori, pokoknya aku nggak percaya.
Kalau dalilnya apa? Pokoknya sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, sama saja, mereka tidak akan beriman. Ojo meneh Abu Jundi sing ngandani, hatta sing teko syekh, ya, teko ndi, teko Saudi, doktor, profesor, memberitahu orang kalau sudah a priori pokoknya nggak percaya, pokoknya itu, maka dia tidak akan bisa berubah. Nggak jauh-jauh contoh kisah Nabi SAW. Siapa yang didakwai Nabi? Dekat, orang dekatnya Nabi, Abu Thalib, sampai mati gak beriman. Itu contoh. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Waqad qila, maka disebutkan dalam sebuah syair, wa kam min aibin qaulan sahihan. Berapa banyak orang yang mencaci, mencela perkataan yang benar. Wa afatuhu minal fahmis sakim. Sementara dia dapati dari pemahaman yang salah, atau dia lakukan hal itu dari pemahaman al-fahmu as-sakim, pemahaman yang salah. Jadi orang mencaci maki kebenaran itu karena dia apa? Memiliki pemahaman yang salah. Atsani, yang kedua, anna ahwal al-barzakhi min umuril ghaibi, bahwasanya keadaan alam barzakh itu termasuk dalam perkara-perkara yang gaib, allati la yudrikuha al-hissa, yang hal itu tidak akan bisa dideteksi secara indrawi, nggak bisa secara indrawi. Walau kanat tudriku bil hissi, kalau sekiranya hal itu dapat dideteksi secara indrawi, lafatat faidatul imani bil ghaib, maka tidak ada manfaatnya, sia-sialah keimanan kepada yang gaib. Jadi kalau siksa kubur itu bisa dilihat secara indrawi, maka nggak ada artinya orang itu diperintah untuk beriman kepada yang gaib. Lah wong ketok, berarti nggak perlu beriman kepada yang gaib. Justru karena tidak tampak itu, inilah ujian buat kita. Apakah kita ini beriman kepada yang gaib atau tidak? Karena orang beriman itu ciri pertamanya adalah percaya kepada yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang percaya kepada yang gaib, yang tidak tampak. Allah, surga, neraka, kehidupan akhirat, termasuk siksa kubur, termasuk pahala. Maca Quran ono pahalane enggak? Delok pengajian ini ono pahalane enggak? Kenapa orang datang? Karena dia percaya kepada yang gaib. Karena pahala itu gaib enggak? Gaib. Lho Ustaz, ono sing teko pengajian iku karena ono jajane Ustaz. Ya kan? Berarti dia percaya dengan apa? Jajan, ya kan? Tapi kan enggak mesti. Kan enggak mesti setiap pengajian ada jajan nih. Kan enggak kan? Tapi kan nyatanya pengajiannya tetap didatangi banyak orang kan? Masih gak ono apa-apa nih. Contohnya saiki, ono jajan nih enggak? Hah? Tapi tetap datang enggak? Tetap datang. Kenapa? Karena pahala. Salat, dikai mangan enggak mari salat? Halo? Umpama nang Salman mari salat dikai mangan, bek enggak? Halo, bek enggak? Oh bek. Tapi alhamdulillah, meskipun tidak ada makan setelah sholat, tetap berapa sop tiap hari?
Dua sop. Dua sop yang hadir itu berarti dia percaya kepada siapa? Percaya kepada yang gaib. Orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, kepada yang gaib. Karena pahala itu memang gaib, abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Tapi nanti saatnya bisa dilihat dan bisa dipegang. Nanti, pahalaku akeh tiba yo. Nanti, kalau sekarang nggak bisa. Enak mana? Bisa dipegang apa nggak bisa? Enak mana? Sekarang. Bisa dipegang apa nggak bisa dipegang? Enaknya? Enak nggak bisa dipegang, karena sampean repot nanti. Ya, sholat sunnah jenazah, ya kan? Pahalanya satu kirot itu segede gunung apa? Uhud. Sampean bingung nekek endi? Ya kan? Nekek endi pahala nih? Sak kirot sak gede gunung Uhud. Lah terus pahala liyane mau tekek endi? Terus mari ngono didemok-demok kene. Akhirnya apa? Wek kumpuk, wek muatos. Nah, akhirnya banding no pahala yang satu dengan yang lain. Wek kumpuk, wek muatos, ya kan? Wek ku kasar, wek ku halus. Ya. Akhirnya begitu manusia. Ya, jadi itu. Itulah hikmah kenapa kita percaya kepada yang gaib. Wala tusawil mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha, sehingga nanti tidak akan ada bedanya antara orang yang beriman kepada yang gaib dan orang yang menentang perkara yang gaib. Gak ada bedanya dong kalau begitu. Gak ada bedanya orang yang percaya kepada yang gaib dan tidak percaya kepada yang gaib. Kalau sekiranya apa? Sesuatu yang gaib itu ditampakkan. Makanya Allah biarkan yang perkara gaib itu tidak ditampakkan oleh Allah, disembunyikan. Disitulah ujian keimanan. Ats-tsalits, yang ketiga, annal azaba wan na'ima wasi'atal qabri wa dayyiqahu innama yudrikuhal al-mayyitu duna ghairi. Bahwasannya azab kubur, nikmat kubur, luasnya kubur dan sempitnya kubur kelak nanti itu sesungguhnya hanya akan bisa diketahui, dijumpai oleh mayit saja, tanpa yang lain. Makanya nek kepingin betul-betul delok langsung mati yo. Ya, makanya ojo ngelirik. Ya, jadi hanya kepada mayit saja itu bisa betul-betul dialami itu. Wahada kama yaran naimu fi manamihi annahu fi makanin dayyikin muhishin. Hal ini sebagaimana orang yang tidur ketika dia bermimpi bahwasanya dia berada di tempat yang sempit, yang membuat tidak nyaman. Au fi makanin wasi'in bahijin, atau dia berada di tempat yang luas dan menyenangkan. Wa huwa bin nisbati li ghairihi lam yataghayyar manamihi. Dan hal itu yakni tidak dinisbatkan kepada yang selainnya. Artinya orang yang tidak bermimpi gak ngerasakno. Ya gak ngerasakno. Bahkan tidak merubah, ya. Tidak berubah dalam mimpinya. Sementara dia berada di tempat fi manamihi, fi hujratihi, wa baina firashihi. Sementara dia berada di kamarnya dan juga berada di atas tempat tidurnya. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi. Sebagaimana juga pernah sering terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang wahyu kepada beliau wa huwa baina ashabihi, sementara dia berada di sekitar sahabatnya. Wa yusma'ul wahya,
Wa yusma'ul wahyu, dan wahyu itu bisa didengar. Ya, bisa didengar wahyu itu. Wala yasma'uhu sahabatu, sementara sahabatnya tidak mendengar. Berarti yang bisa mendengar hanya siapa? Nah, Nabi. Seperti itu contohnya. Sama seperti siksa kubur itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang mati. Orang yang bermimpi nikmat itu hanya bisa dirasakan oleh yang bermimpi. Sebagaimana Nabi juga ketika mendapatkan wahyu, orang-orang di sekelilingnya tidak mendengarkan wahyu, sementara Nabi yang mendengarkan. Wa rubbama yatamassala lahul malak rajulan fayukallimuhu, dan kadang juga datang malaikat menyerupai seorang laki-laki dan berbicara kepada beliau. Was-sahabatu la yarawunal malak, sementara para sahabatnya tidak melihat malaikat yang datang di tempat itu. Wala yasma'unahu, dan juga tidak mendengarkan malaikat yang sedang menyampaikan wahyu itu. Yo kak delok, yo kak krungu. Sing krungu sapa? Mek Nabi. Sama seperti itu. Dan itu perkara gaib atau tidak? Gaib. Dan itu wajib diyakini oleh kita semua. Jangan sampai kita nggak yakin. Kalau kita nggak yakin bahwa Nabi itu didatangi malaikat yang tidak tampak, yang tampak itu hanya oleh Nabi sendiri, maka orang itu kafir. Mosok gak masuk akal rek. Ono wong teko karo wujute. Ya, mosok ngomong gak krungu. Begitulah keimanan, di mana kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berimankah atau tidak. Arabi, yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala fi idraki, bahwasannya pengetahuan makhluk itu sangat terbatas. Bima makkannahumullahu ta'ala, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah min idrakihi, yaitu dari batas-batasnya. Jadi kita ini terbatas. Mata kita aja terbatas nggak? Bisa melihat hanya satu apa? Fokus. Yang lainnya nggak bisa. Akhirnya cara kerja dari mata ini diadopsi oleh kamera. Kamera kalau satu fokus, gambar yang lain apa? Blur ya. Jadi buram. Kalau diganti juga begitu, fokusnya kemana? Yang lainnya akhirnya buram. Terbatas. Sampean delok reel itu sejajar kan? Tapi di kejauhan seakan-akan apa? Bertemu. Terbatasnya apa? Ada stik tongkat dimasukkan ke kolam, kelihatan apa? Bukan bengkok tapi apa? Patah. Tapi jopoan, patah enggak? Enggak, itu terbatasnya mata kita. Pendengaran juga begitu, sangat terbatas. Ya, ini. Wala yumkinu ayyudriku kulla mawjudin, dan tidaklah mungkin seseorang itu mengerti segala sesuatu. Saya aja pengetahuannya dengan Bapak beda kan? Bapak tahu sesuatu, saya tidak tahu. Saya tahu sesuatu, Bapak tidak tahu. Itu aja terbatas. Nggak ada orang yang mengetahui segala sesuatu, nggak ada. Fas-samawatus sab' wal ardunas sab' wa man fihinna, langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada pada keduanya atau di antara keduanya. Wa kulla syai'in, bahkan segala sesuatu itu, yusbihu bihamdillah, bertasbih memuji Allah, tasbihan hakikian, dengan tasbih yang hakiki, dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Yusma'ahumullahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan,
Ada kalanya Allah memperdengarkan tasbih itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang di Quran itu banyak disebutkan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kabeh iki tasbih kabeh ini, Pak. Cuman kita nggak tahu. Binatang-binatang itu bertasbih. Suatu hari ada seorang nabi digigit semut. Akhirnya apa? Dicari lubangnya, dibakar, entek semutnya. Akhirnya Allah memperingatkan nabi ini dan menurunkan wahyu. Hanya satu semut, seekor semut menggigitmu, kau bakar suatu kaum makhluk yang bertasbih kepada Allah. Buka Bukhari kalau nggak salah 2796. Silakan adzan dulu. 2796. Ya, 2796. Udah ketemu? Silakan baca. Ayo. Dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
berkata, apa katanya? aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ada semut yang menggigit seorang nabi. Ada semut yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu. Karena nabi itu jumlahnya banyak ya. Tidak disebutkan di sini siapa nabi itu. Banyak ya. Berapa nabi jumlahnya? 124.000 nabi. Antum kan selama ini 25 nabi. Itu hanya yang disebut dalam Quran dan Sunnah, dalam Quran dan hadis. Baik. Lalu nabi itu memerintahkan agar membakar sarang semut-semut itu. Maka kemudian Allah mewahyukan kepadanya firman-Nya, hanya karena gigitan seekor semut maka kamu telah membakar suatu kaum yang bertasbih. Iya, anqarasatka namlatun ahraqta ummatan minal umamin tusabbihu. Hanya karena seekor semut menggigitmu, kau habiskan seluruh semut yang ada di lubang itu. Suatu kaum yang bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Ini juga dalil haramnya membunuh apa? Halo? Membunuh semut, khusus semut di sini ya, dan yang lainnya. Tapi ada yang harus dibunuh, tikus, ular, burung gagak, cicak, ya. Ada yang nggak boleh dibunuh, ya. Kok macan dibunuh itu? Kon durung bunuh dimplok dhisik kon. Ya. Kalau tidak membahayakan ngapain bunuh macan? Kita datang ke Bonbin sampean bunuh, sampean dicekel dilebokno penjara. Wong iku wae Pemkot ya kan? Iya. Napa kana gawene nang memburu macan di Bonbin ya. Kecuali kalau sampean pergi kemana? Ke hutan ada macan membahayakan, boleh gak dibunuh? Bunuh, ya, nggak apa-apa. Terus lapo kon lalar gawe nang hutan, bisa enak nang Salman ya kan? Kecoa, kan nggak membahayakan, Pak. Banyak binatang-binatang yang tidak membahayakan, ya diusir saja, Pak. Diusir. Kadang kita ini gemes ya. Makanya orang itu kelihatan akhlaknya kepada makhluk itu kelihatan. Sampai coba dicokot semut. Selama ini apa yang dilakukan? Loro nih, nyet. Ya. Entek enggak? Jadi apa yuk? Gak bentuk ya kan? Silang nih. Jadi apa dinyet-nyet gini, diesek-esek gini. Padahal itu punya nyawa, punya jiwa. Padahal makhluk itu bertasbih. Kodok nggak boleh dibunuh. Pung. Gitu kan? Itu sedang apa? Bertasbih kepada Allah. Kita tidak tahu cara tasbih mereka. Tapi kadang bersuara. Nggak semut kan kau nak suaroi. Ya apa kan tasbih ini semut? Kayak itu harus dibunuh. Karena Nabi menyebutnya al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah. Apa? Si penjahat kecil. Kenapa? Karena tokek dan ponakannya, tokek itu pamannya, ponakannya cecek. Seluruh binatang di muka bumi ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu mereka pada sibuk memadamkan apinya. Karena berpihak kepada Nabi Ibrahim. Dadakno tekek, malah nyebul supaya api ini gede. Sejak saat itulah kita bermusuhan dengan tokek. Makanya harus dibunuh. Abu Dawud jilid 3 tulis tokek. Maka siapa yang membunuh tokek dan ponakannya sekali bunuh jebret mati, itu pahalanya paling gede. Tapi sekali bret belum mati, si kejet-kejet ya urip, bret kedua baru mati, berarti separuh pahala rek. Ya, sudah ketemu? Ya, membunuh tokek judulnya. Baik. Ini binatang-binatang yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Karena dia disebut al-fuwaisiqah.
Si fasik kecil, si penjahat kecil. Ya. Silakan. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa membunuh tokek dengan sekali pukulan, maka baginya kebaikan sekian. Kebaikan sekian. Terus sekian. Dan barang siapa membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka baginya kebaikan sekian. Lebih kecil dari yang pertama. Lebih kecil dari yang pertama. Lalu digepuk gak mati-mati sampai ping 5, ya tambah kecil pahalanya. Kalau bisa apa sekali pukul mati. Biyen cilik biyen tahu enggak mateni golek cecek. Iku biyen sik cilik, nek saiki lha opo? Ya kan? Gak ono gaene golek cecek kecuali ono pesenan ya. Gawe panganane apa? Manuk mangan cecek, manuk opo? Ya. Ono maneh iki ya kan? Apa ikan? Ikan apa? Arwana. Sing gede, yang silver atau yang red ya kan? Yang gold kayak ono. Wow, langsung dipangan. Ono pesenan nih Kak Popo ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa nyari-nyari ya sudah. Kecuali kalau ada kesempatan, cecek moro getno. Itu maksudnya. Kalau ada kesempatan, moro-moro muncul ya kan? Kok tenang iki marani apa iki? Marani gepuk iki getno. Ono tekek moro-moro melaku di depan getno. Kalau enggak ya ngapain nyari-nyari? Ya. Ini kembali kepada hewan-hewan yang bertasbih tadi. Contohnya apa? Bahkan Nabi SAW beliau itu pernah ditunjukkan dan sahabat pernah mendengarkan apa? Makanan itu bertasbih. Makanan. Buka Bukhari 3314. Tiga 3314 udah ketemu, baca aja. Baca aja. Telah bercerita kepada Muhammad bin Al-Musanna, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al-Musanna, telah bercerita kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah bercerita kepada kami Israel dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah berkata, kami dahulu menganggap tanda-tanda luar biasa seperti mukjizat sebagai barokah, sedangkan kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian persediaan air menipis. Maka beliau bersabda, carilah sedikit air. Maka mereka datang dengan membawa sebuah bejana berisi air yang sedikit. Lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bejana itu, kemudian bersabda, Kemarilah, bersuci dengan penuh keberkahan, dan keberkahan itu datang hanya dari Allah. Tetap harus ada medianya, yaitu air. Ya, air 1 baskom. Nabi meletakkan telapak tangannya ke dalam, ya. Kemudian orang berwudu, dan jumlah mereka itu ratusan orang gantente. Berarti ini apa? Mukjizat, tapi tetap ada apa? Ada media airnya. Bukan langsung tangannya mancur gini. Ya, ono selangi, tapi tetap ada airnya. Nabi memasukkan dan air itu keluar dari jari-jari beliau, tapi ada airnya, baskomnya. Sama seperti Nabi ketika memerah susu. Karena ketika hijrah beliau kehausan, ya ada susu, ada kambing, harus ada kambingnya dulu baru diperah susunya. Padahal sedang tidak menyusui, tapi keluar susunya. Makanya sang pengembala kaget, kok ini? Itu contoh mukjizat. Terus Sungguh aku melihat air memancar dari sela-sela jari Rasulullah SAW, dan sungguh kami pun pernah mendengar makanan bertasbih ketika sedang dimakan. Iya, ya.
Dan sungguh kata Abu Hurairah, aku juga pernah mendengarkan makanan itu apa? Bertasbih ketika dimakan. Kalau orang sampai tingkatan seperti ini berarti tingkatan waliullah. Para sahabat waliullah atau bukan? Di atasnya waliullah, ya kan? Sahabat yang dapat gelar radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Dan nanti di akhir zaman akan banyak waliullah yang ada di muka bumi ini. Sehingga nanti perang bersama Yahudi, batu-batu, pohon-pohon semua bisa bicara semuanya. Dan mengatakan, ya Abdullah, ya muslimin, ta'al waru'al yahud. Di belakangku ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Semua batu dan pohon itu bisa bicara. Kenapa? Karena kaum muslimin pada saat itu tingkatannya sudah kedudukan para waliullah. Ketika berperang dengan Yahudi dipimpin Dajjal, kaum muslimin dipimpin Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi ada satu pohon yang tidak bisa bicara, namanya pohon Gharqad. Itulah pohonnya Yahudi yang sekarang lagi banyak ditanam di Israel dan sebagian Palestina yang dijajah. Sudah ngerti bentuknya pohon Gharqad? Ya, browsing nanti di internet banyak pohon Gharqad. Kenapa? Mereka sedang massal menanam tanaman itu di seluruh penjuru tempat-tempat jajahan mereka. Nah, itu contoh nanti di akhir zaman. Dan di zaman sahabat dulu pernah mereka itu mendengar makanan itu apa? Bertasbih. Umpama saiki terjadi nang sampean wedi enggak? Wedi langsung diuncal, gedang goreng kok. Opo iki rek? Subhanallah. Soalnya apa wedi? Soalnya dhewe gak tasbih, ya kan? Sing mangan gak tasbih, sing dipangan bertasbih, kaget ya. Tapi kalau mereka antara dulu sahabat yang dimakan dan yang memakan, yaitu mereka sama-sama bertasbih, hidupnya itu bertasbih. Dan itu nanti akan terjadi di mana? Di surga. Di surga itu nggak ada ibadah, nggak ada sholat, nggak ada haji, nggak ada umroh. Ibadahnya apa? Setiap tarikan nafas ini adalah tasbih kepada Allah. Tarikan nafas, ya, narikan nafas, keluarkan nafas, itu semua tasbih. Ya, kalau sekarang fulus, nukut, wal fulus, wal nukut, fulus, nukut. Ya, jadi ini dalil secara, ya ini secara akliyah yang disebutkan pada nomor yang keempat. Wa hakadha syayatin, demikian pula para syaitan, wal jin, dan juga jin, yas'una fil ardi dhahaban wa iyaban, di mana mereka itu berlalu lalang di muka bumi ini, pulang pergi di mana-mana. Wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah, dan juga pernah jin itu hadir di hadapan Nabi. Jadi secara umum jin itu ada di mana-mana. Tapi kita tidak melihatnya. Karena dia termasuk ghaib dari pandangan manusia. Ini di masjid ada nggak jinnya? Ada. Jangan heran, ada jinnya di sini. Di rumah ada nggak? Banyak. Ngopo meneh omahe sering digawe apa? Joget. Maka bukan sekedar jin, tapi di sana apa? Syaitan. Syaitan dari kalangan jin. Tapi kalau orang beriman, rumahnya itu ada jin yang beriman, jin yang soleh. Kadang-kadang juga mereka ikut sholat berjamaah, tapi gak kerungu sampean, nek kerungu melayu sampean. Walau dolin, sopor ego kan. Batal. Ya kadang ikut, kita baca Quran dia ikut hadir ya. Temen kita nggak tahu, nggak usah takut, kita khalifah di muka bumi. Jangankan seperti itu, di setiap kamar mandi WC ada jin nggak? Ada, bahkan jin laki atau perempuan di situ ada. Makanya kita harus berdoa ketika memasuki apa? WC atau kamar mandi. Ada. Di pojok-pojok ruangan, di tempat-tempat yang kosong, di wowong, ya, itu tempatnya. Tapi kita nggak boleh takut. Ya. Jadi itu perkara yang gaib. Wa yastami'una li qira'atihi,
Di mana jin itu pernah datang kepada Nabi mendengarkan Al-Quran. Wa ansitu, dia mendengarkan dengan diam. Wa wallau ila qaumihim mudbirin, dan akhirnya mereka pulang ke kaumnya dan mengajarkan Al-Quran itu. Itulah sebabnya apa? Banyak jin di masa Rasulullah masuk Islam. Sebelum itu kafir mereka. Kenapa? Didoktrin oleh pemimpinnya, yaitu iblis. Termasuk yang dikuasai di zaman Nabi Sulaiman, itu mereka kafir. Cuman mereka nggak berani, karena Nabi Sulaiman diberikan kekuatan mukjizat untuk menguasai mereka. Contohnya apa? Ifrit, itu yang di zaman Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang katanya memindahkan apa? Singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman apa? Beranjak dari tempat duduknya, maka singgasananya akan pindah. Itu Ifrit menawarkan jasanya, tapi akhirnya ditolak oleh Nabi Sulaiman. Justru Nabi Sulaiman memilih seorang ulama, dengan ilmunya dia bisa memindah apa? Memindah singgasana Ratu Bilqis cukup dengan sekejap mata, karena dia punya ilmu di antara ilmu yang Allah berikan. Itu zaman Nabi Sulaiman. Ya, jadi jin pada waktu itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman, tapi mereka kafir. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam ketika di zaman Nabi setelah apa? Mendengarkan Al-Quran. Makanya ada jin muslim, ada jin kafir, juga ada jin munafik. Banyak, sama seperti kita, cuman dimensinya berbeda dengan kita. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir cukup untuk penjelasan dalil secara akliyah, secara akal. Ada beberapa segi di sini, ada 4 segi tentang yakni keimanan kepada yang gaib, termasuk di dalamnya yakni beriman kepada siksa kubur, nikmat kubur, dan juga kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Baik, seperti biasa sebelum saya tutup, saya beri waktu kesempatan untuk bertanya. Silakan, monggo. Ya. Mengenai yang tadi, kecoa ini termasuk yang boleh atau termasuk yang tidak boleh? Iya. Jadi secara umum binatang itu tidak boleh dibunuh secara umum. Ya. Kecuali ada dalil yang memerintahkan membunuhnya, atau karena binatang itu sifatnya mengganggu. Ya. Contoh misalnya kucing. Kucing itu boleh dibunuh nggak secara umum? Nggak boleh. Kok boleh? Berarti kucing mati cocok sampean yang mati ini. Nggak boleh, Gus. Ya, nggak boleh. Ya, jadi secara umum nggak boleh, walaupun termasuk jenis hewan bertaring. Tapi dimakan boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau nak lawur iki kucing itu tonggo tak beli ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Tapi kalau nak gawene nggak boleh membunuh, kecuali kalau mengganggu. Contoh kucing apa? Kucing kalong. Ya, contoh saja anjing. Anjing itu secara umum boleh dibunuh atau tidak? Nggak boleh. Itu makhluk Allah. Nggak boleh membunuh anjing, nggak boleh. Ya, itu makhluk Allah. Bahkan Ashabul Kahfi aja dulu ditemani oleh apa? Anjing di goa. Tapi waktu itu belum ada syariat bahwa air liurnya najis. Beda, karena syariat itu berbeda-beda antar setiap nabi. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang tidak ada, kemudian ada. Tapi sejak zaman Nabi Muhammad diutus, air liur anjing itu najis apabila mengenai bejana. Najis. Ya. Tapi tetap tidak boleh membunuh anjing, tidak boleh. Kecuali disebutkan dalam hadis dengan ciri-ciri tertentu. Apa? Anjing patek celeng. Tahu patek celeng? Jadi kuabe ku bles wireng. Kata Nabi apa? Wa hadza syaitan. Itu adalah syaitan. Kalau ada anjing hitam semuanya, itu adalah syaitan. Itu dibolehkan untuk membunuh. Lu Ustaz,
Anjene tanggoku wireng bles opo ya? Ya kan urusan kon nek mateni ya. Tapi ini hadis, artinya kalau kita bertemu dengan hal seperti itu di tempat umum, di hutan, di tempat liar, anjing hitam, Babi. siapa no babi? Babi itu wajib dibunuh, tapi nanti waktunya akan datang. Kalau sekarang belum, buka Muslim 127 takok soalnya. Iki penuntut ilmu ya, ojo diremehno. Iki ilmu ya kan. Nah, masih luar biasa, ojo diremehno. Ini pertanyaan bagus. Harus ditelebokno muslime. Masih luar biasa. Tidak Ya, 127 Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang bersedia menerima pemberian. Iya. Jadi nanti Nabi Isa itu akan turun ke muka bumi ini. Dia akan pertama menjadi hakim yang adil. Karena sekarang Isa diangkat ke langit, masih dalam kondisi hidup dengan ruh dan jasadnya. Diangkat ke langit ya. Apa misinya? Dia akan jadi hakim yang adil. Hakaman muqsitan. Yang kedua, wa yukassirus salib. Dia akan menghancurkan as-salib. Semua salib-salib yang ada di muka bumi ini akan dihancurkan, dipatahkan. Artinya Allah akan memusnahkan din mereka. Dan Islam akan jaya. Dan yang ketiga, wa yaqtulul khinzira, yaitu dia akan membunuh apa? Membunuh babi. Iki misine Nabi Isa, ojo mok disii. Nek mok disii kon mari ngono golek peternakan babi, mok brondong meneh sampean di penjara. Iki wong edan iki. Ya kan? Itu misinya Nabi Isa, nanti belum waktunya. Ya, gitu. Tapi nek kon dihadiahi, Gus, kon gelem apa? Babi. Apa? Gelem gak? Gratis. Yo, piro sak truk, yo gak apa-apa. Kalau sudah menjadi hak milik kita, dia makan. Iya, menggali tanah, lebokno, dibunuh, dikubur. Kenapa? Supaya gak dipangan ndek wong. Sampeyan mari ngono didol nang pasar, dosa enggak? Dosa lumayan sak truk iki rek. Meneh iso tuku omah kuwi. Iya kan? Haram dari hasil barang yang haram. Kalau itu jadi hak milik kita, habiskan. Iya kan? Karena apa? Karena sudah milik kita. Kalau milik orang lain, nanti masalah hukum positif yang berlaku. Ya. Nanti ada saatnya wa yaqtulul khinzir wa yadha'ul jizya, dan tidak menerima apa? Upeti, sehingga harta akan melimpah, sehingga tak seorang pun mau menerima harta. Artinya di akhir zaman ketika Nabi Isa menguasai bumi ini sebagai hakim yang adil, kaum muslimin jaya, kaum muslimin menang. Dari mana? Dari Dajjal, Al-Yahud, juga dari Ya'juj Ma'juj sudah selesai. Kekayaan kita ini akan kembali. Itu apa? Emas akan kembali kepada kita. Kenapa? Negeri-negeri kaum muslimin itu kaya dengan emas. Contoh Indonesia, banyak nggak emasnya? Sopo sing ngangkut? Sopo sing jupuk? Kufar nggak? Nanti balik lagi nanti, tapi nanti saatnya. Sehingga ketika saat itu terjadi, semua kaum muslimin kaya raya. Sehingga apa? Nggak ada orang yang mau menerima sodako. Walaupun apa? Emas diedarkan, nggak ada yang mau. Cak, apa? Gelem emas? Mau sak kontainer nang buri. Pen gondro. Saiki po kayak ono cilik. Sak gram rebutan nggak?
Oh, rebutan saiki sak gram piro? 1 juta nek menurut Antam ya kan. Jadi begitu, itu nanti saatnya. Tapi kita perlu belajar eskatologi seperti ini ya, ilmu tentang apa? Tentang sinyalemen Nabi sebelum menjelang hari kiamat. Ini penting. Kenapa? Karena kita mungkin gak lama mati, Pak. Tapi ini perlu disampaikan kepada anak-anak cucu kita, generasi-generasi kita. Karena memang harus mempersiapkan diri untuk perhelatan besar di akhir zaman. Makanya anak-anak kita ini dipersiapkan. Terutama ajarkan dia apa? Al-Quran, Al-Hadis. Dan ajari mereka apa? Sunnah-sunnah Rasul. Apa? Berenang, berkuda, memanah. Tapi jangan tinggalkan belajar din agama. Ojo arek dikei fasilitas. Ya, numpak jaran tapi nanggone game. Ya kan, kayak opo ya, asli. Nek kepingin asli, bapak-bapak semangat, monggo takjak. Ya, nang Trawas, ya belajar kuda. Ono, ya kan, masih tua-tua, pelan-pelan, ya kan. Engko logor podol kabeh bandunge. Ya, ning nom-nom semangat. Ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.